Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isy Resa Ahiri. Saya dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan kelas ITPC 2018 dengan NIM Q1A1118146. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan jurnal penelitian tentang pengaruh waktu fermentasi terhadap karakteristik kimia dan organoleptik tape pisang kepok. Jadi, tape merupakan makanan hasil fermentasi yang sangat populer di Indonesia. Pada umumnya, bahan dasar yang biasa digunakan dalam pembuatan tape itu merupakan singkong. Namun, pada penelitian kali ini, bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan tape itu merupakan pisang kepok. Jadi, pisang kepok memiliki kelebihan kandungan pati yang resisten dan serat yang tinggi, yaitu sebesar 22-25%. Sehingga pisang yang digunakan pada proses fermentasi yaitu pisang kepok yang agak matang, dengan harapan agar tape yang dihasilkan memiliki rasa dominan tape daripada rasa asam atau alkohol. Jadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh waktu fermentasi terhadap kualitas tape jenis pisang kepok. Baik, sekarang kita lanjut pada metode penelitian. Jadi pada metode ini proses pembuatan tape dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu kita menyiapkan pisang kepok sebanyak 500 gram, selanjutnya dikupas dan dicuci. Setelah itu dikukus selama 15-20 menit, lalu diangkat kemudian dibiarkan dingin selama kurang lebih 1 jam. Nah, setelah pisang kepok yang direbus tadi sudah dingin, selanjutnya kita siapkan pisang yang sudah dikukus sebanyak 100 gram, kemudian ditambahkan ragi tape, dibungkus daun pisang, disimpan dengan variasi waktu fermentasi, dan terakhir yaitu hasilnya dapat dilihat pada slide berikut. Oke, jadi pada proses fermentasi tape pisang kepok di sini, hasilnya itu ada 3 karakteristik kimia yang diuji. Yang pertama yaitu pH, yang kedua kadar gula, dan yang ketiga kadar alkohol. Bisa dilihat hasilnya pada gambar di sini. Gambar pertama itu dia menjelaskan pengaruh waktu fermentasi terhadap pH tape pisang kepok. Gambar kedua menjelaskan tentang pengaruh lama waktu fermentasi terhadap kadar gula tape pisang kepok, dan yang terakhir menjelaskan tentang pengaruh lama waktu fermentasi terhadap kadar alkohol tape pisang kepok. Gambar pertama, jadi dapat dilihat di sini pada hari pertama itu dia pH-nya 4,92, namun pada hari ke-6 turun menjadi 4,61. pH-nya turun menjadi 4,61. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya di sini semakin lama waktu fermentasi dilakukan, maka kadar pH-nya juga akan semakin menurun. Lanjut pada gambar kedua, di sini pada hari pertama kadar gulanya itu sebesar 14,34%, namun setelah hari ke-6 turun menjadi 9,16%. Jadi di sini kadar gulanya sama halnya juga dengan pH-nya, semakin lama tape difermentasi maka kadar gulanya juga akan semakin menurun. Berbeda dengan kadar alkohol. Jadi kadar alkohol di sini dia semakin lama difermentasi maka kadar alkoholnya juga semakin meningkat. Bisa dilihat dari tabelnya. Hari pertama di sini dia kadar tape yang dimiliki oleh tape pisang kepok di sini ada 0,67%. Namun setelah hari ke-6 meningkat menjadi 11,56%. Oke, sekarang lanjut terakhir hasil uji organoleptik tape pisang kepok. Jadi di sini terdapat tabel yang menunjukkan hasil uji organoleptik tape pisang kepok. Jadi pertama rasa yang paling banyak disukai di sini yaitu rasa dari hasil fermentasi tape pisang kepok pada hari ketiga. Kemudian untuk warnanya yang paling banyak disukai itu yaitu warna dari tape fermentasi hari kelima. Kemudian untuk teksturnya di sini yang paling disukai itu teksturnya pada hari ketiga, fermentasi pada hari ketiga, dan yang terakhir aroma yang paling disukai para panelis itu juga terdapat pada fermentasi tape hari ketiga. Oke, jadi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwasanya waktu fermentasi itu sangat berpengaruh terhadap pH, kadar gula, dan kadar alkohol dari tape pisang kepok, di mana semakin lama waktu fermentasi dilakukan maka pH dan kadar gula itu akan semakin menurun, tetapi untuk alkoholnya dia akan semakin meningkat. Kemudian tingkat kesukaan
penulis terhadap tape pisang kepok itu rata-rata yang paling banyak disukai itu hasil fermentasi pada hari ketiga. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.